fid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha, dan itu sebagian daripada maraihi. Wa minha, dan itu sebagian daripada maraihi, impian-impian Sayyidina Maulana Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Wa minha, dan itu sebagian daripada maraihi, annahu, adapun sunya Syekh Ahmad Tijani, qala itu berkata ila Syekh Ahmad Tijani. Wa minha, dan itu sebagian daripada maraihi, impian-impian Syekh Ahmad Tijani, annahu, adapun sunya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu ta'ala anhu, qala itu berkata Syekh Ahmad Tijani, ra'aitu, saya mimpi jumpa Sayyidina Musa kepada Nabi Musa, Sayyidina Musa, ala nabina, itu atas Nabi kita, wa ala atas Musa, as-salatu, adapun salat, wassalamu, dan salam. Ra'aitu, saya melihat, saya mimpi berjumpa Sayyidina Musa pada Sayyidina Musa, ala nabina, itu atas Nabi kita Nabi Muhammad, wa alaihi, dan itu atas Nabi Musa, as-salatu, adapun salawat, wassalamu, dan salam. Di Sayyidina Syekh Ahmad Tijani mimpi jumpa ketemu Nabi Musa. Qultu, aku berkata lahu kepada Nabi Musa, Qultu, aku berkata lahu kepada itu aku Syekh Ahmad Tijani lahu kepada Nabi Musa, inna Qarun, sunya Qarun, walau itu telah sampai kabarna kepada kami, annahu, pada sunya Qarun, ro'a itu telah melihat Qarun al-mahalla, kepada tempat alladzi katabta, yang kau telah tulis fihi, di dalam mahal al-ismal a'zam, kepada nama Allah al-a'zam. Wa ramaita, dan kau lemparkan hu, kepada ismal a'zam, fil bahri, di laut, liidhari kubri Sayyidina Yusuf, karena menjelaskan kuburnya Sayyidina Yusuf alaihissalam. Satu keterangan kan kuburannya Nabi Yusuf kan di Sungai Nil di Mesir, mungkin Sungai Nil yang dekat laut. Fil bahri, di laut, lidhari qabri Sayyidina Yusuf, karena menzahirkan kuburan Sayyidina Yusuf alaihissalam. Jadi Nabi Musa itu menulis Ismul A'zam. Ismul A'zam itu dilemparkan ke laut, supaya nanti kuburannya Nabi Yusuf yang di laut itu kelihatan. Sebab kuburannya Nabi Yusuf itu dipeti, pakai peti, pakai tembaga atau timah yang kencang. Dulunya dikubur di Sungai Nil. Jadi kalau kuburan Nabi Yusuf itu di Sungai Nil itu sebelah timur, maka di sebelah timur Sungai Nil itu subur sekali pertanian. Nanti tahun depannya orang yang baratnya kuburan ditarik ke barat, ke tepi barat. Nanti bagian barat Sungai Nil subur sekali. Jadi itu tarik sana, tarik sini, tarik sana. Mungkin ini akhirnya sampai ke laut. Kuburannya Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi untuk rebutan, tarik sana, tarik sini, tarik sini. Nah, fi zamani Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa, jadi ini kuburan Nabi Yusuf sudah berada di laut. Nabi Musa menulis Ismul A'zam, dilemparkan ke laut. Itu laut nyingkap. Oh, itu kuburan Nabi Yusuf di situ. Gitu. Wa akhadha, maka mengambil Qarun dalikal mahal, kepada tempat al-maktubah yang ditulis fi dalikal mahal al-ismul a'zam. Ialah ismul a'zam.
Wa khudha mengambil Qarun ila Qarun dzalikal mahal kepada tempat tersebut al maktuba yang ditulis fi dzalikal mahal al ismul a'zam ialah ismul a'zam. Hanya tempat yang ada tulisan ismul a'zam yang ditulis oleh Musa diambil sama Qarun. Ambil sama Qarun. Wasara Wasara dan menjadilah Qarun yarmi itu melemparkanlah Qarun hi kepada dzalikal mahal yang ada ismul a'zamnya ala mawadhi'il kunuz atas beberapa tempat-tempat gudang-gudang emas. Wa tadharu maka nampak ialah mawadhi'il kunuz lahu kepada Qarun. Akhirnya tulisan yang ismul a'zam yang Nabi Musa lemparkan ke laut, nyingkap itu laut kelihatan kunuz. Itu diambil sama Qarun. Dimanfaatkan sama Qarun. Terus dilemparkan ke suatu tempat yang ada emas. Oh, ada emas, diambil itu. Maka jadi Qarun sekaya-kayanya manusia karena ismul a'zam tadi. Bisa begini sama Tijani dalamnya ya. Wasara dan menjadi ialah Qarun yarmi itu melemparkanlah ialah Qarun hi kepada al-mahal dalikal mahal al-ismul a'zam ala mawadhi'il kunuzi atas beberapa tempat-tempat gudang-gudang emas, gudang permata. Wa tadharu maka nampak jelas ialah mawadhi'il kunuz lahu untuk Qarun. Wa minhu nala manala. Wa minhu dan dari dalikal mahal alladzi al-maktub fi al-ismul a'zam nala telah memperoleh ialah Qarun ma kepada perkara. Nala yang telah memperoleh ialah Qarun kepada ma min kathratil amwal dari banyaknya beberapa harta. Jadi kekayaan Qarun itu mengambil tulisan yang itu ada ismul a'zam yang dilemparkan Nabi Musa ke laut sehingga kuburan Nabi Yusuf kelihatan. Itu diambil tulisan ismul a'zamnya Nabi Musa oleh Qarun. Ya, akhirnya Qarun jadi orang terkaya di dunia. Wa minhu daripada dalikal mahal al-maktub fihi al-ismul a'zam nala telah memperoleh ialah Qarun ma kepada harta-harta nala yang telah memperoleh ialah Qarun kepada ma min kathratil amwal dari banyaknya beberapa harta. Qala menjawab Nabi Musa Kalau menjawab Nabi Musa, li kepada aku Ahmad Tijani. Naam iya. Kata Nabi Musa, iya Ahmad Tijani. Iya saya begitu. Kan Ahmad Tijani tanya, wahai Nabi Musa, Tuhan kan pernah menulis satu tulisan yang ada ismul a'zam di satu tempat, satu kertas. Untuk dilemparkan ke laut. Laut itu membelah, kelihatan itu kuburannya Nabi Yusuf. Lah si Qarun faham. Maka tulisan yang ismul a'zam tadi diambil oleh Qarun. Qarun lemparkan dari tempat yang ada gudang emas, intan, kelihatan diambil itu si Qarun. Maka Qarun menjadi orang terkaya. Itu Syekh Ahmad Tijani tanya kepada Nabi Musa. Lah, qala menjawab Nabi Musa li kepada aku Siti Syekh Ahmad Tijani. Naam iya begitu saya. Katanya sebagian ulama mengatakan ismul a'zam tadi kalau di dalam syariat Muhammad itu menjadi 4 surat. Katanya surat Fatihah, surat Qul, surat Falak, surat Nas. Kata sebagian ulama ada yang mengatakan begitu dalam satu tafsir. Tapi ya mungkin ada ijazah-ijazah khussah, ada syurut-syurut yang khussah. Qala menjawab ialah Nabi Musa kepada aku Siti Ahmad, na'am iya. Qultu aku bertanya sama Tijani lahu pada Musa, hal lil arif ikhtiyarun fil fi'li wa tarki? Qultu aku Sidina Maulana Syamad Tijani bertanya lahu pada Nabi Musa, hal lil arifi apakah itu boleh bagi seorang ma'rifat billah ikhtiyarun adapun memilih fil fi'li di dalam mengerjakan wa tarki dan meninggalkan? Boleh enggak kalau ismul a'zam itu saya ambil yang jadi Qarun itu? Boleh enggak?
Apakah saya gunakan atau saya tidak gunakan? Boleh enggak? Halil arifi, apakah itu boleh bagi seorang arif billah ikhtiarun, adapun memilih fil fi'li di dalam mengerjakan, mengambil tulisan Ismul A'zam tadi, watarki, dan meninggalkan atau tidak menggunakan. Qala menjawab Nabi Musa padaku, illa idza balagha, terkecuali apabila telah mencapai makom ialah arif, makom kadza kepada makom ini. Kalau telah mencapai makom ini bisa menggunakan Ismul A'zam tadi. Qala menjawab ialah Nabi Musa kepada aku Siti Syamad Tijani, illa idza balagha, terkecuali apabila telah mencapai ialah arif maqam kadza kepada makom begini. Walam yusammi, dan tidak menyebutkan ialah Nabi Musa lana kepada kami. Walam yusammi, dan tidak menyebutkan lana kepada kami murid Syamad Tijani asy-syekhu ialah radhiyallahu anhu Syamad Tijani hadzal maqam kepada makom ini bi ainihi, dengan sejatinya hadzal maqam. Tapi Syamad Tijani tidak menerangkan makom ini. Artinya makom itu makom di daerah Kutbaniyah itu. Makom kekutuban itu. Tapi tidak disebutkan kepada para murid-muridnya Sayyidina Maulana Syamad. Walam yusami, dan tidak menyebutkan lana kepada kami murid-muridnya Syamad Tijani asy-syekhu ila Syamad Tijani Syamad radhiyallahu anhu hadzal maqama, kepada makom yang bisa menggunakan Ismul A'zamnya Nabi Musa tadi, yang korun bisa menarik emas sebanyak-banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'ainihi, dengan sejatinya hadal maqam. Fandur, maka lihatlah anda rahimakallah ahwala hadal syekh, kepada tingkah-tingkahnya ini Syamad Tijani ma'asufatillah, besertaan pilihan-pilihan Allah min khalqihi, dari makhluknya Allah. Fandur, maka lihatlah anda atau renunglah anda rahimakallah, semoga anda merahmati, Allah merahmati kepada anda, ahwala hadza syekh, kepada beberapa tingkah-tingkahnya ini Syamad Tijani ma'asufatillah, besertaan pilihan-pilihan Allah, para nabi-nabinya min khalqihi, dari makhluk Allah. Fasara, maka menjadi namuhu ialah tidurnya Syamad Tijani kayak dhatihi, itu seperti meleknya. Tidurnya itu seperti meleknya. Fasara, maka menjadi namuhu ialah tidurnya Sayyidina Syamad Tijani kayak dhatihi, itu seperti meleknya Syamad Tijani. Yas'alu, menanyakan Syamad Tijani hu kepada Nabi Musa fihi, di dalam dalikal mahal al maktub an muradihi, dari kehendaknya Syamad Tijani. Kata Nabi Musa, iya, seorang arif sampai makom derajat ini nanti Ismul A'zam tadi bisa digunakan untuk menarik emas sebanyak-banyaknya. Tapi makom itu Syamad Tijani tidak terangkan kepada murid-murid. Yas'aluhu, keadaan menanya ialah Syamad Tijani pada Nabi Musa fihi, di dalam dalikal mahal al maktub fil Ismul A'zam an muradihi, dari kehendaknya Syamad Tijani. Wa hadza, adapun ini tingkahnya Syamad Tijani ahwalur rijal, itu tingkahnya orang-orang lelaki-lelaki, orang lelaki yang benar-benar lelaki, rijalullah. Banyak orang lelaki tapi kelakuannya seperti wanita, itu bukan rijal, ya kan? Lelaki kelakuannya lelaki-laki, rijalullah, rijalul Islam, rijalul wilayah. Wa hadza, adapun tingkahnya Syamad Tijani ahwalur rijal, itu tingkahnya beberapa tingkahnya para lelaki-lelaki, benar-benar rijal. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Karena banyak seorang rajul tapi kelakuannya tidak seorang rajul. Maka Allah nyebut dalam
Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah. Lelaki yang berkelakuan seperti sesifat lelakinya. Min kamaliddin, sempurna agama. Wasyaja'ah fil jihad, syaja'ah fil mujahadah, berani dalam mujahadah. Itu namanya rijal. Jangan jenggotnya tebal, sorbannya besar, tapi nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Nggak bisa ngapa-ngapain. Sebutannya sudah si fulan bin fulan begini agungnya, nggak bisa ngapa-ngapain. Ilmunya rendah, hatinya gelap. Kerjanya bermusuhan pada orang lain. Gimana? Dihulabati hukmir ruh, karena menangnya hukum ruh ala zat atas fisiknya. Dihulabati hukmir ruh, karena menangnya hukum ruhnya ala zat atas fisiknya. Ruhnya ini sudah sangat suci, sangat kuat, sehingga kelakuan ruhaniyahnya ini sudah luar biasa, yang mestinya fisik mah nggak kuat mestinya. Nah, di ghalabatu hukmi ruh ala dzat. Kalau ruh kan nggak bisa dihijab, kalau fisik terhijab, kalau ruh enggak. Mau ke Mekah terus sampai ke Mekah, mau ke Madinah terus sampai ke Madinah, itu ruh itu. Kalau sudah ruhnya seperti itu ya sudah rijal, betul-betul rijal itu. Ini pemikirannya sesuai tingkah zahiriyahnya, sesuai dengan angan-angannya. Oh, saya ingin ke Mekah, ya ke Mekah jelas. Jadi kalau lepas hukmi ruh ala dzat. Dihulabati hukmi ruh, karena menangnya hukum ruh ala dzat atas fisiknya. Li'anna ruh, karena sunnya ruh, asluha itu adapun asalnya ruh, at-taharat itu suci, was-safa'u dan bersih. Kan kuli ruhu min amri rabbi, fa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ruhnya manusia itu ruhullah itu. Kalau ruhnya ini tidak dibelenggu oleh dosanya, ruhnya itu tidak dibelenggu oleh dosanya, oleh kesalahpahamannya, oh ya kemana-mana, nggak dibatasi, terus munggah terus makomnya, naik terus makomnya. Namanya dihulabati hukmi ruh ala dzat. Sebaliknya, kalau hukmu zat ini, karena fisiknya yang dipenuhi, makan apa-apa semua, ini namanya hulabati hukmi zat ala ruh. Ya, kebalikannya. Yang mengembang hawa nafsunya dan kebodohannya. Hawa nafsunya dan kebodohannya. Dan awham, bukan afham, awham. Dibelenggu oleh hukmu zatnya. Hukmu ruhnya tertutup rapat. Enggak bisa ngapa-ngapain. Menuju kepada apa? Menuju kepada ahwalul bahaim, pada tingkahnya binatang ternak. Dalam kondisi seperti itu, thariqah lafziyah. Thariqah lafziyah itu lafadznya doang. Maka situ thariqah enggak ada di situ. Buntu. Waliyadzubillah. Lianna ruh, karena sunnya ruh, asluha itu adapun asalnya ruh, at-taharatu suci, was-safa'u dan bening bersih. Wallah.